sama jenisnya jatuh cinta. Curi tali pocong perawan. Sebelum 40 hari, tali pocong harus diambil. Gua harus cari mayat perawan. Nino, mobil Aldo kok nggak ada? Kan dia udah kuliah tadi pagi. Nggak biasa. Oke deh, aku jalan dulu ya. Boleh minta tolong nggak? Ayo, please. Tali Pocong Perawan merupakan film horor yang kala itu pernah viral di masanya. Disutradarai oleh Ari Azy, Tali Pocong Perawan ini mulai naik ke layar lebar pada tahun 2008, di mana film ini kemudian berlanjut ke film keduanya yang tayang 4 tahun setelahnya. Seperti judulnya, Tali Pocong Perawan mengangkat misteri khasiat dari tali pocong gadis yang mati dalam kondisi perawan, yang konon dapat digunakan sebagai pemikat lawan jenis. Pada film ini, Nino yang digambarkan sebagai pria culun dan freak itu suka dengan perempuan cantik bernama Firni, yang juga merupakan kekasih dari kakak Nino itu sendiri. Hingga obsesinya terhadap Firni itu membuat ia nekat mengambil tali pocong perawan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Apakah Nino berhasil mendapatkan Firni? Jika penasaran, kamu dapat simak alur cerita film Tali Pocong Perawan ini sampai selesai. Namun sebelum itu, tekan dulu ya tombol subscribe di bawah ini. Film diawali dengan menampilkan suasana kampus, di mana dari rooftop di sana ada seorang mahasiswi yang sepertinya hendak bunuh. Hingga saat wanita itu melompat, kampus pun langsung dikejutkan oleh meninggalnya perempuan tersebut. Dan ini dia, Tali Pocong Perawan. Kemudian kita akan langsung berkenalan dengan seorang pemuda bernama Nino. Pemuda yang bisa dibilang cupu dan berpenampilan agak aneh, di mana hari-harinya itu lebih sering ia habiskan dengan ngelamun jorok. Oh iya, Nino juga mempunyai seorang kakak bernama Aldo yang sangat berbeda 180 derajat dengannya. Aldo ini selain berpenampilan manly, ia juga lebih percaya diri. Hingga ia mempunyai seorang pacar cantik bernama Firni. Yang gilanya, Firni ini justru sering dijadikan objek sum oleh Nino. Hari itu seperti biasa, Firni hendak pergi berenang, di mana Aldo yang tak bisa menjemput kekasihnya itu akhirnya meminta tolong kepada Nino untuk menjemput Firni seusai berenang. Jelas saja ya, dengan senang hati Nino ini lantas menjemput Firni, di mana ia langsung tertegun melihat kemolekan kekasih dari abangnya itu. Firni mau berenang, gue nggak bisa jemput men, gue ada ujian. Tolong jemput dia dong, bisa nggak? Berenang? Enggak kok, cuma disuruh Aldo jemput doang. Aku mau bilas dulu ya. Esok harinya Firni kembali datang ke rumah Aldo, di mana ia hanya mendapati Nino di sana. Rupanya Firni ini lupa jikalau Aldo hari itu sedang ada ujian. Hingga ia yang hendak pergi dari sana, justru resletingnya turun dan membuat celananya melorot. Dengan polosnya, Firni justru meminta bantuan pada Nino, hingga pria itu nampak sangat menikmati adegan tersebut. Nino, boleh minta tolong nggak? Resleting aku kebuka, bisa? Makasih ya. Dah. Sorry ya kotor. Malam harinya, Nino secara tidak sengaja menyimak informasi dari sebuah website terkait pelet tali pocong perawan.
yang nampak membuat Nino langsung tertarik. Di situ tali pocong dari gadis yang meninggal dalam keadaan perawan itu harus diambil sebelum 40 hari setelah dikuburkan. Jika seseorang ingin lawan jenisnya jatuh cinta, Harus mencuri tali pocong perawan. tali pocong harus diambil sebelum 40 hari kematiannya. Gua harus cari mayat perawan. Untuk itulah Nino langsung mencari mayat yang masih perawan, yaitu dengan mendatangi sebuah rumah sakit. Di sana ia yang hendak menyelinap ke kamar mayat justru merasa ada seseorang yang membuat ia segera bersembunyi di atas tempat tidur pasien. Petugas kamar mayat yang datang justru menyangka Nino adalah mayat yang membuatnya langsung dimasukkan ke kamar mayat. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, di sana ia langsung memeriksa satu persatu mayat. Belum sempat mengecek semua mayat di sana, ia justru merasa sang petugas kamar mayat itu datang kembali. Hingga ia kemudian kembali berpura-pura sebagai mayat. Mayat kok taruh luar, cucian kotor apa? Di situ si petugas kamar mayat datang bersama temannya yang juga bingung karena ada mayat yang belum diurus. Hingga mereka kemudian berniat memasukkannya ke peti pendingin. Dan tiba-tiba keesokan harinya dari sebuah koran, Nino mendapati berita kematian mahasiswi yang di awal film, yang ternyata merupakan anak dari omnya. Disitulah Nino merasa perempuan tersebut masih perawan. Hingga di malam itu juga Nino nampak datang ke kuburan gadis tersebut. Ini kan anaknya Om Frans, pasti masih perawan. Karena jasad perawan rawan dicuri, rupanya kuburan tersebut nampak dijaga oleh dua orang pria yang membuat Nino sebenarnya hendak menyerah. Namun karena sudah bosan menjomblo, ia pun kembali membulatkan tekad, di mana ia harus bisa mendapatkan tali pocong perawan malam itu juga. Gua udah sampai sini, gua nggak boleh mundur. Gua harus dapat tali pocong perawan. Banget lu, belum 40 hari. Lu ada yang colong tuh, Mai. Percaya sama anak, Bang. Ini zaman modern. Ada orang yang nyolong mayat. Saat Nino mulai mendekat, rupanya penjaga kuburan itu mulai mengantuk. Satu persatu, di mana saat mereka mulai tertidur, Nino pun mulai membongkar kuburan tersebut. Seperti yang kita tahu ya, bahwa mengambil tali pocong tersebut tidak boleh menggunakan tangan, melainkan harus menggunakan mulut. Dan di situ Nino juga dapat dengan mudah melepaskan tali pocong tersebut dan bergegas pergi setelahnya. Mengambil tali pocong hanya boleh menggunakan gigi. Sesampainya di rumah, Nino sempat berpapasan dengan Aldo dan Firni yang nampak merasa ada yang aneh dengan Nino. Hingga ia yang terburu-buru masuk ke dalam rumah itu justru menjatuhkan tali pocong yang ia bawa. Dan untung saja ia yang tersadar langsung mengambil tali pocong tersebut sebelum sempat dipungut oleh Firni. Nino, kamu kenapa? Enggak apa-apa gimana? Enggak apa-apa beneran. Ritual selanjutnya adalah merendam dan mengambil air rendaman tersebut. Yang mana nantinya air rendaman tali pocong inilah yang harus diminum oleh target. Yang dalam hal ini Nino rupanya mengincar Firni, guys. Gue tungguin si Aldo ya. Iyalah, kangen hari. Yaudah, ya. Dah.
Melihat ada kesempatan, Nino langsung meneteskan air rendaman tali poci tersebut ke jus milik Firly. Yang sialnya, jus tersebut justru ditumpahkan oleh Firly. Bodohnya di situ Nino justru merasa sumringah karena telah menyelesaikan misinya itu. Lo nggak enggak. Gue cabut dulu ya. Hai, baby. Yaudah yuk. Malam harinya Nino pun jadi makin pede karena Firly mengajak ia makan malam. Di mana saat makan malam itu ia terus memandangi Firly karena masih penasaran dengan efek tali poci tersebut yang jelas saja tak berefek apa-apa. Firly ngajakin makan malam. Iya deh, gue ganti baju dulu ya. Nino mau? Gue ke toilet dulu ya. Dan malahan Firly terlihat tambah mesra dengan Aldo. Namun di sini Nino masih tetap optimis bahwa Firly akan menjadi miliknya. Jahat banget tau nggak? Dalam waktu kali 24 sebut akan jatuh cinta ke kamu. Pasti nih Firly jadi milik gue. Hingga di keesokan harinya, ia dengan sengaja mendatangi Firly yang tengah berenang. Di situ Firly juga nampak kaget dengan penampilan Nino yang menurutnya tidak seperti biasanya. Di mana Nino lantas menawarkan diri untuk mengantar Firly pulang. Firly, Si ganteng datang. Ganteng aja, no. Enggak biasanya kamu kesini, Nino. aja tadi lewat terus mampir deh. Enggak, aku ngeliat kamu tuh beda banget. Beda banget. Ini mah biasa aja lagi, Fit. Mau ku anterin pulang? Aku mau. Tapi ketemuin aku sama Aldo dong. Oke. Ya? Sialnya, Aldo juga nampak datang menjemput Firly. Yang untungnya kakaknya itu sama sekali tak mencurigai Nino. Sesampainya di rumah dengan perasaan yang hancur, Nino kembali mendapati Firly kembali mantap-mantap dengan Aldo. Hingga ia yang kesal justru membakar tali pocong yang diambilnya itu. Gue gak percaya sama lo, tau gak? Abis lo. Setelahnya, Nino kembali menyimak website klinik tersebut. Yang sialnya tali pocong itu tidak boleh dimusnahkan atau sang poci akan menuntut balas. Tali pocong yang musnahkan akan menuntut balas. Hati-hati. Esok harinya Nino masih saja menjadikan Firly sebagai objek cabulnya, yaitu dengan memotret gadis tersebut secara diam-diam. Di mana malamnya ia pun melampiaskan hasratnya menggunakan foto-foto tersebut. Namun saat sedang asyik-asyiknya, foto yang ia pegang tersebut justru berubah menjadi foto berwujud poci yang membuat ia terkaget-kaget. Saat Nino sedang berkendara, ia juga seperti menabrak anak kecil. Yang anehnya tak ada siapa-siapa, dan justru sesosok poci yang muncul di sana. Tak hanya sampai di situ, malam harinya ia juga mulai diteror oleh sang poci yang membuat ia terkunci di dalam kamarnya. Akibatnya ia kini menjadi parno, hingga ia kemudian menyegel pintu rumahnya. Di situ Aldo yang mencoba mencegah justru malah harus bertengkar. Benar kata Aldo, itu pun masih percuma, karena malam harinya sang poci masih saja mendatangi Nino. Berisik tau gak? Percuma pintu lu palang-palang kayak gini. Mau datang lewat mana juga bisa. Berisik, gua gak bisa tidur ya, lepas. Sakit jiwa lu ya. Melihat kondisi Nino yang makin depresi, Firly kemudian membawanya ke psikiater. Di mana saat psikiater bertanya sebab Nino diteror pocong, Nino pun mulai berani bercerita.
Namun sialnya di sana ia juga kembali diteror oleh sang Poci yang membuatnya pergi dari sana. Jangan ragu, di sini nggak ada orang lain kok. Apa yang kamu cerita? Awalnya saya ngambil tali pocong perawan. Lalu? Saya ngambil. Setelah saya ngambil. Nino! Parahnya lagi, Nino kini sampai harus dilarikan ke rumah sakit, guys, akibat kondisinya yang semakin memburuk. Namun di situ ia juga masih tetap diteror, yang justru harus membuat Nino melompat dari gedung hingga meninggoy. Setelah kepergian Nino, Aldo dan Firly kemudian membersihkan kamar Nino, di mana mereka akhirnya tahu jika selama ini Nino menyimpan obsesi terhadap Firly. Namun tidak hanya sampai di situ, guys. Mereka juga menemukan benda-benda klinik, di mana terdapat pula foto sang Poci yang selama ini meneror Nino. Namun setelah kepergian Nino, sang Poci rupanya masih menjadi arwah penasaran, guys. Dimana kali ini Aldo juga mendapatkan teror saat ia tengah berada di toilet. Begitu pula saat ia tengah berada di rumah, ia juga mendapati sang Poci berada di lemari bajunya. Sayangnya saat ia bercerita pada Firly, pacarnya itu justru tak percaya dengan cerita Aldo. Akibatnya malam itu Firly pun didatangi oleh sang Poci, yang membuat ia akhirnya percaya dengan keberadaan hantu tersebut. Barusan aku lihat pocong, Fir. Pocong? Beneran, Fir, sumpah. Di mana sih ada pocong? Udah deh, itu cuma halusinasi kamu aja. Fir! Firly! Ada apa sih? Di kamar gua ada pocong. Mana? Di kamar gua ada pocong. Namun di sini mereka masih bingung dengan alasan pocong tersebut meneror mereka. Karena seperti yang kita tahu ya, Aldo dan Firly ini belum tahu terkait tali pocong yang diambil oleh Nino. Yang lebih menyeramkan lagi adalah Firly yang saat itu tengah berada di dalam lift justru harus didatangi oleh sang Poci. Yang untung saja ia tidak kenapa-kenapa. Dan saat ia sudah sampai di kamar apartemennya, tiba-tiba tidak hanya Firly, Fanny yang tengah mandi itu juga nampak sedang berada di dalam bathtub dengan sang Poci. Yang anehnya hanya bisa dilihat oleh Firly saja. Dari situ Firly yang ketakutan kemudian datang ke rumah Aldo. Esok harinya dari blog pribadi milik Nino itulah mereka akhirnya mengetahui bahwa Nino ternyata sempat mengambil tali pocong perawan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan Firly. Gua harus bisa dapetin Firly, gua harus ngambil tali pocong perawan. Namun di sini alasan mereka masih diteror, kemungkinan Poci tersebut semasa hidupnya ada hubungannya dengan mereka, guys. Yang nanti akan segera kita ketahui jawabannya. Sekarang semuanya udah jelas, dia telah mencuri tali pocong. Kenapa harus kita yang diteror? Kita salah apa? Malam harinya Aldo masih belum bisa tertidur. Hingga ia yang menonton televisi itu mendapati ada yang aneh dengan televisinya. Hingga saat didekati, ternyata di situ Aldo yang ketakutan kemudian bersembunyi di kamar Nino. Melihat kekasihnya nampak parno, Firly pun mencoba untuk menenangkannya. Di kamar itulah Aldo kemudian menemukan koran yang memuat informasi kematian mahasiswi di awal scene tadi, yang ternyata memang ada hubungannya dengan Aldo.
Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Ternyata dulunya gadis yang kemudian kita ketahui bernama Dinda itu pernah suka dengan Aldo, hingga cintanya yang bertepuk sebelah tangan itu membuat Dinda akhirnya Gue menganggap hubungan kita ini cuma sebagai sahabat. Aduh, Aldo, kamu kenapa sih? Setelahnya, Aldo masih saja diteror oleh sang poci, yang kemudian membuat ia juga ingin mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara yang sama. Dan saat itu, Aldo kembali teringat dengan janjinya yang akan sehidup semati dengan Dinda. Kamu cuma ingin melihat aku. Din, gak usah sedih. Aldo, kalau aku mati, kamu mati juga. Sebelum melompat, Aldo sempat mengungkapkan pesan-pesan terakhirnya dan juga permintaan maafnya kepada Dinda yang sudah ia anggap sebagai sahabatnya. Aku akan menepati janji. Aku punya satu permintaan sama. Aku sayang sama kamu. Kamu adalah sahabat terbaik yang pernah aku. Kalau aku mencintai orang lain, ternyata itu bisa menyakiti kamu. Dan saat Aldo hendak melompat, Firni pun mencegahnya. Yang kali ini arwah Dinda nampak menghilang dari sana, yang menandakan bahwa ia telah ikhlas dan kembali ke alamnya. Kita ambil hikmahnya. Kalian berdua sabar ya. Semoga Nino bisa istirahat dengan tenang. Film pun selesai. Oke, itu dia seluruh alur cerita Tali Pocong Perawan 1. Dan untuk kalian yang penasaran dengan Tali Pocong Perawan 2, bisa simak review selengkapnya di link yang sudah ada di deskripsi. Ya, di sini khasiat dari Tali Pocong Perawan ini masih belum bisa kita lihat ya guys, karena Aldo sendiri tak berhasil meminumkan rendaman tali pocong itu kepada Firni, di mana Firni malah menumpahkan jus berisi rendaman tersebut. Dan justru petakalah yang menghampiri Nino, akibat ia yang kesal malah membakar tali pocong itu. Selain itu, plot twist juga terungkap, di mana gadis perawan yang diambil tali pocongnya oleh Nino itu juga memiliki keterkaitan dengan Aldo, yang membuat sang poci juga meneror Aldo karena cintanya ditolak dan lebih memilih Firni. Namun meski begitu, Aldo nyatanya masih bisa selamat saat Dinda memaafkannya. Dan akhirnya Dinda pun kembali ke alamnya. Nah, hanya sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.